Kalau ngomong tentang kebinekaan, apa sih yang menjadi keunggulan Indonesia itu adalah perbedaan. Ketika muncul otonomi daerah, memang para penyelenggara otonom daerah itu tidak semuanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Bang Mekeng. Saya sangat akrab untuk berdiskusi. Meskipun saya alumni, tetap suka bertelepon. Karena biasa kalau alumni itu suka kangen sama sekolah awalnya. Yang saya hormati Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPRI, Kang Ferdi, terima kasih. Bapak banyak bantu sekolah-sekolah yang ada di wilayah Garut, Tasik, dan Tasik. Dan dari dulu Bapak tidak pernah bergeser dari komisinya bidang pendidikan. Ini senior saya dalam bidang politik, ini tokoh otonomi yang dulu membuat Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kang Agun Gunanjar. Dan dari otonomi itu alhamdulillah hari ini Kabupaten Pangandaran tidak bisa lagi membangun. Nangis-nangis bupatinya, jujur ya Bu ya, berat sekali. Kota Banjar juga sama Pak. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian bahwa sejalan otonomi juga harus sejalan juga dengan kebijakan fiskal yang otonom. Nanti saya jelasin fiskal otonom itu. Tenang Bu, kan sudah dibantu gocap dari saya. Saya itu suka kasihan kalau lihat wanita itu. Yang saya hormati ini Kang Adi, anaknya Kang Ade Barkah, sahabat saya. Kang Iswan, terima kasih ya. Udah gagah pakai batik, awas jangan nambah istri ya, kamu dosa. Kemudian Kepala Biro, kemudian Ibu Sekretaris Jenderal MPR RI, saya ucapkan terima kasih. Para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, kemudian kawan-kawan dari OJK, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada juga ini buat penting bener ini pesan nih, Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. Apa pesan pentingnya adalah kami punya utang dipotong dalam setiap tahun. Tapi ngutang DBH ke Jawa Barat sudah 3 tahun gak dibayar-bayar. Mohon ini sangat penting fiskal kita. Ini pusat itu kadang-kadang gitu, kita punya utang 3,4 triliun pen waktu bangun masjid dan segala macam, itu tiap tahun otomatis dipotong. Tapi kita nagih dana bagi hasil pajak ke daerah yang sampai hari ini belum dibayar-bayar, kirim surat udah 7 kali nggak dikabul-kabulkan. Nah itu karena bagaimanapun pusat itu adalah induk, dan ciri dari induk adalah selalu menyayangi anak-anaknya. Bahkan induk berani mengorbankan dirinya demi kepentingan anak-anaknya. Itulah ciri khas gubernur konten, jadi ngomongnya terbuka apa adanya. Ada para bupati yang hadir, kita tidak ngomong lagi bicara dari partai manapun. Saya selalu ketika memimpin tidak boleh lagi bicara partai, ketika memimpin bicara kepentingan rakyat yang luas. Pangandaran calonkannya dari PDIP, Cirebon dicalonkannya dari PDIP, Pak JJ dicalonkan dari PAN, kemudian Sukabumi dicalonkan dari Golkar, Kota Sukabumi dari Nasdem. Mana lagi yang hadir? Kemudian ini dari Golkar, Banjar ya. Kok yang susah-susah dari Golkar? Semua yang hadir, seluruh pejabat, para ketua DPRD, saya ucapkan terima kasih. Para sekretaris daerah, kepala Bapenda yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Apa sih yang menjadi problem bangsa kita ini? Yang menjadi problem bangsa ini adalah tidak mapannya sistem. Oh, ada wakil bupati Bogor dari Golkar. Ya, tetap cita-citanya pengen jadi bupati dan nunggu Bogor dibagi 2, saya tahu itu. Ketidakmapanan sistem itu kemudian menjadi asumsi personal. Ketika menjadi asumsi personal, kita terus-terusan mengalami perubahan sistem. Apa yang menjadi problem daerah? Yang menjadi problem daerah adalah satu, pemimpin daerah itu hubungannya lebih dekat dengan yang dipimpinnya. Saya katakan siapakah yang paling berat? Kepala desa. Kenapa kepala desa paling berat? Karena seluruh urusannya berhadapan. Rakyatnya sakit terlihat. Rakyatnya marah terlihat di depan matanya.
Anggarannya terlihat kalau 1,5 triliun kepala desa, 1,5 miliar kepala desa itu dibaca oleh wartawan bodrek aja kebaca. Larinya kemana? Kebaca. Uangnya dipakai apa? Kebaca. Makanya kalau kepala desa banyak yang cepat ditangkap korupsi karena korupsinya kecil. Gampang kali membuktikannya, tinggal uang masuk, uang keluar, dan catatan administrasinya biasanya buruk karena ngandelin pejabat di sekretaris desanya. Sekretaris desa kadang-kadang saudaranya, itu problem. Nah, ini tetapi keburukan itu masih ada sisa ekonomi. Apa sisa ekonominya? Seburuk-buruknya pemimpin di bawah, koruptif sekalipun, uangnya beredar pada lingkungannya. Kepala desa nakal paling tinggi, dia nambah istri ke kampung tetangga. Buruk iya, jelek iya, memimpinnya buruk iya, tapi uangnya tidak pernah ada yang lari. Dia di sana. Nah, kemudian naik lagi ke kabupaten, ya agak senang dikit lah, anggarannya sudah ada triliun, ratus. Tetapi tetap bahwa dia juga memiliki konstituen yang lebih dekat, ya Pak Iswara, Wakil Ketua DPRD. Nah, ke konstituen yang lebih dekat, kenapa? Yang nagihnya langsung, oposisinya terlihat. Kalau mau demonstrasi biayanya nggak mahal, tinggal datang naik truk, masuk ke pendopo, gampang. Naik lagi ke gubernur, agak gampang, uangnya triliunan. Kemudian hubungan emosional dengan kabupaten kotanya dengan rakyatnya agak jauh. Kenapa? Ada barikade. Kenapa? Kalau ada layanan jelek dia tinggal ngomong, kepala desanya gimana? Bupatinya gimana? Wali kotanya gimana? Seperti itu. Masuk lagi ke pusat, ke kementerian, lebih jauh lagi. Nggak akan ada yang demo. Nggak ada yang dilayani secara langsung. Nah, sistematika ini adalah sebuah nilai gambaran bahwa pembangunan itu bukan hanya urusan kumpulan angka-angka. Pembangunan itu bukan hanya urusan kumpulan uang. Pembangunan itu adalah sebuah nilai historika, nilai emosional, nilai psikologi bagi lingkungan yang membentuk karakter. Sehingga kalau ngomong tentang kebinekaan, apa sih yang menjadi keunggulan Indonesia itu adalah perbedaan. Dari perbedaan itulah Belanda 350 tahun gak bisa menguasai Indonesia. Dia hanya di beberapa titik kekuasaan, tidak menguasai seluruh Indonesia, tidak. Kenapa? Tidak bisa menaklukkan semua daerah. Kenapa? Daerahnya karakternya beda-beda, sumber airnya beda-beda, kebudayaannya beda-beda, tokohnya beda-beda. Dan kebinekaan itu warisan dari mana? Dari budaya Nusantara. Budaya Nusantara warisan dari mana? Dari sejarah peradaban unggulnya kerajaan-kerajaan Nusantara yang sudah otonom berdiri kuat pada masanya sekitar 400 Masehi. Nah, kita masuk ke era di mana sentralisasi tersistem dalam sebuah tata kelola pemerintahan dari pusat sampai daerah. Maka ketika muncul otonomi daerah, selamat datang Pak Pangdam, ketika muncul otonomi daerah, memang para penyelenggara otonom daerah itu tidak semuanya baik. Tidak semua para bupati itu baik. Tidak semua para gubernur itu baik. Tidak semua wali kota itu baik. Yang tidak baik banyak, yang koruptif banyak, tapi yang berhasil juga banyak. Ketika saya jadi bupati pertama dulu, saya belajar ke Jimrana. Waktu itu kepala daerah di Jimrana itu mampu membangun sistem telekomunikasi lokal. Kemudian di Jawa Tengah ada namanya Sragen. Walaupun dua-duanya ujungnya itu menjadi berproblem hukum. Tetapi kemajuan sebuah daerahnya nggak tergantikan sampai hari ini. Nah, dari otonomi itu apa? Saya bicara dulu sekarang. Keanekaragaman itu apa sih yang menjadi kesalahan fatal kita ini? Kesalahan fatal kita masalah energi misalnya. Sentralisasi PLN yang dilakukan sejak era dulu. Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya badegar, orang Sunda bilang. Sutet.
meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten. Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik yang 3 megawatt, yang 5 megawatt, di mana-mana tersebar yang di desa-desa itu, dijual lagi ke PLN. Dari PLN nanti dijual lagi ke warga yang ada di situ. Padahal negara kalau mengambil inisiatif, mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya, mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung. Kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan. Dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh. Saya ke Sumbar. Kemudian ke Sumut, saya pelajari. Kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali? Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk, beda dengan hutan. Dia tidak perlu air, menghasilkan air. Dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan. Nah, ketika kita bicara hari ini adalah bicara fiskal. Apa sih problemnya adalah, saya hari ini Pak Ketua MPR tidak menganggap bahwa dana bagi hasil itu kami dipotong, tidak. Kami menganggap dana bagi hasil pajak itu adalah ditunda pembayarannya. Kenapa ditunda? Karena itu hak yang diatur oleh undang-undang. Karena itu hak yang atur di undang-undang, saya seneng. Apa senengnya saya? Kami efisien nih sekarang. Pegawai kami setengahnya kami bekerja di rumah. Apakah bekerja di rumah kemudian menjadi tidak efektif? Tidak. Produktivitasnya tinggi. Kami seneng. Dananya walaupun dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat. Kami bisa pasang PJU di seluruh jalan. Kami bisa menggratiskan sekolah SMA dan membangun puluhan ruang kelas, ratusan ruang kelas baru dan membangun puluhan unit sekolah baru. Kami seneng. Kenapa? Karena saya bisa efektif kemana-mana, nggak usah pakai mobil dinas, nggak usah pakai duit APBD untuk perjalanan dinas.
Karena dari 1,5 miliar dipotong tinggal 100 juta. Setahun itu perjalanan dinas gubernur Jawa Barat tuh per tahun 100 juta. Mungkin jauh dibandingkan dengan Dirjen Penerimaan Keuangan. Dan kami setiap hari berhadapan dengan apa? Dengan masalah, Pak. Masalah apa? Rumah roboh harus dieksekusi dibangun hari ini. Jembatan roboh harus kami eksekusi hari ini. Dan kami hari ini sudah merambah saja, bukan yang kewajiban provinsi, yang kewajiban nasional pun kami bangun. Jalan di Kerawang karena sudah berpuluh-puluh tahun macet, padahal itu kawasan industri, penghasil pajak yang tinggi bagi nasional. Kemudian jalannya tidak dibangun-bangun, jembatannya tidak dibangun. Kami hari ini bagi dua, jembatan 250 miliar dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar dibangun kabupaten, gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur kami bangun. Dan kami hari ini membantu pemerintah untuk mengembalikan aset. Aset PJT 2 dalam bentuk sungai yang disewa-sewakan oleh warga yang itu ratusan miliar. Kami berhadapan dengan siapapun untuk dikembalikan kepada negara, sungainya dipungsikan. Aset BBWS yang hari ini menjadi bantaran sungai, menjebak banjir, kami bongkar, kami kasih santunan warganya, kami pindahkan. Kami lakukan itu. PTPN, hubungan antara ATR BPN dengan PTPN, izin lokasinya nggak keluar-keluar, HGU-nya puluhan tahun nggak keluar, kami bereskan. Kenapa? Kami tidak memandang pusat dan daerah, kami memandang ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami tidak ngomong biaya. Bahkan saya menawarkan, pengacaranya saya siapin, dampingin, kami berhadapan. Setiap hari kami harus ngurusin apa? Geng motor. Anak-anak yang mengalami problem lingkungan, kena HIV segala macam, kami selesaikan itu semua. Saya katakan, tidak semua kepala daerah ini tidak peduli sama rakyat. Tidak semua kepala daerah ini brengsek. Banyak kepala daerah yang baik yang bisa melaksanakan tugas dalam keadaan posisi yang sangat sederhana. Nah, dalam kerangka ini, apa sih yang menjadi problem? Problemnya yang berikutnya adalah daerah tidak membelanjakan uangnya dengan baik sesuai dengan yang diberikan. Bukan salah daerah. Saya berikan contoh. Kalau kabupaten kota belanjanya salah, tidak efisien, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan publik, yang salah gubernur. Karena tidak bisa APBD dilaksanakan kalau tidak mendapat evaluasi gubernur. Maka gubernur punya instrumen untuk, Anda sekolah yang harus banyak belanjanya, Anda jalan yang harus banyak belanjanya, Anda adalah daerah aliran sungai banyak belanjanya, ini belanja perjalanan dinasnya kebanyakan, ini biaya seminar-seminarnya kebanyakan, ini ongkos kantornya kebanyakan, ini tunjangannya kegedean. Gubernur punya otoritas untuk itu. Apa problem selama ini? Problem selama ini adalah gubernur memeriksa anggaran kabupaten kota administratif. Evaluasinya administratif. Saya jadi bupati lama, saya baca, bukan isinya yang dibaca, administratif saja. Tidak pada substansi. Maka gubernur Jawa Barat hari ini adalah substansi. Saya pakai ketentuan 7,5% dana APBD harus untuk infrastruktur jalan. Karena kebutuhan di Jawa Barat adalah jalan. Kemudian dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota harus 100% untuk jalan. Dan provinsi pun untuk jalan dan kelengkapannya komitmennya sama. Untuk pendidikan harus mendapat alokasi prioritas. Setiap kelas harus ada toiletnya. Harga kelasnya harus ditingkatkan. Tahun depan Provinsi Jawa Barat berencana karena penambangan di Jawa Barat menimbulkan bencana secara terus-menerus, ekosistemnya rusak. Saya Provinsi Jawa berencana tahun depan untuk belanja pembangunan pasirnya harus pasir buton, bukan pasir dari Jawa Barat. Untuk apa? Membangun masa depan. Bangunan yang kokoh karena pasirnya kualitasnya makin menurun, nggak bisa lagi diandalkan. Nah, ini kemudian kalau gubernur salah dalam membelanjakan, tidak tepat dan tidak sesuai dengan sasaran, yang salah Mendagri. Kenapa? Kan evaluasi gubernur tuh di Mendagri. Mendagrinya harus detil, administratif,
Panggil kepala daerahnya, diuji. Anda belanja sekian, harus paparan. Selama ini saya para bupati wali kota sebelum nyusun APBD, paparan di depan gubernur. Saya pernah Majalengka, kamu belanja jalannya berapa? Cuman 120, nggak bisa, aku pengen 200. Saya sebentar Pak, diskusi dulu. 15 menit ketemu saya lagi, bisa Pak 175? Artinya bisa. Nah, instrumen ini harus dibangun berdasarkan apa? Bukan berdasarkan struktur kekuasaan, bukan berdasarkan struktur jabatan, tapi pendekatan emosional. Di mana para gubernur nanya ke daerah, kamu masalahnya apa, di mana? Saya bisa bantu di mana? Sama juga daerah terhadap pusat. Dua-duanya membangun hubungan emosional. Kan kita ini satu keluarga. Ya kalau salah ya benerin, dijewer, kita bersedia. Ini cara membangun hubungan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah prinsip dasar Indonesia. Nah, untuk itu hari ini maka kita masuk ke fase Pak Mekeng. Saya sampaikan, Kota Banjar itu kemarin tuh udah cerita mau nangis sama saya. OPD-OPD-nya Pak sudah nggak ada kegiatan sama sekali. Kami itu kegiatannya cuma satu Pak, 20 miliar dari provinsi bangun jalan. Hanya itu. Gak ada, plat nggak ada. Nah, ini kenapa terjadi dan kami menyadari apa? Ya sudah efisien. Kami efisien Pak. Sudah kalau mau ditanya efisien di Jawa Barat, efisien. Sudah nggak ada lagi mau dicari pun. Di Jawa Barat ini hari ini belanja makan minum pun hilang Pak. Nggak ada. Jadi kalau nanti bertamu di Jawa Barat, jangankan di hotel Pak, datang makan siang pun udah nggak ada. Kami siapkan air putih aja. Kami berkomitmen untuk negara karena kami udah digaji. Nah, kemudian tetapi saya punya harapan. Kenapa? Setelah kami efisien, kami masih bisa membangun. Itu bisa dilihat misalnya anggaran infrastruktur jalan dulu Pak I sekitar 400 kan. Sekarang jadi justru dengan dipotong 2,458 triliun, kami malah menjadi 4,1 triliun. Semuanya naik, tinggi, naik. Semuanya mengalami kenaikan. Tetapi memang ada pos yang hilang sama sekali. Tidak ada. Jadi kegiatan di provinsi, kegiatannya hanya tersentral di 5. 1 di sekolah, pendidikan, 2 di kesehatan, 3 di infrastruktur jalan, 4 di infrastruktur irigasi, yang kelima di energi, PJU, dan berbagai kegiatan lainnya yang menjadi penunjang infrastruktur. Di luar itu sudah tidak ada lagi kegiatan sosialisasi, fasilitasi, nggak ada lagi, hanya menikmati gaji dan tunjangan. Itu pun kami lagi berstrategi hari ini, berstrategi. Nah, ini didorong. Nah, semua itu kemudian pada akhirnya apa harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di Jawa Barat terhadap kebijakan fiskal? Harapan kami adalah pemerintah ini punya penilaian. Mendagri, Kementerian Keuangan itu punya audit dan BPK punya audit. Auditnya bagaimana? Kalau yang provinsi, kabupaten, kotanya sukses, ya harus disupport. Dia sukses membangun, dia efisien, pembangunannya sangat baik, angka indeks pembangunan manusianya naik, indeks kesehatannya naik, indeks ekonominya naik. Kemudian dia menjadi penunjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat 5,2%. Artinya ya harus disupport. Ini adalah otonomi yang sukses. Ini didorong. Kemudian mereka yang inefisien, pemborosan anggaran, koruptif, ya itu harus dievaluasi. Dengan apa? Dikasih pendampingan untuk diarahkan agar belanja ke depan jauh lebih baik. Kalau misalnya tidak lebih baik juga, diambil saja kewenangannya oleh pemerintah pusat, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tidak semua daerah dibikin menjadi sama. Ini problem. Kenapa? Negeri dibangun berdasarkan sistem, bukan didasarkan pada keinginan. Ini. Nah, kemudian hari ini kita punya harapan. Harapannya apa? Problem kita ini adalah sentralisasi. Problem sentralisasinya apa? Saya berikan contoh Pak. Buat saya sering teluruh ke Pak Mekeng. Pabrik di Jawa Barat tuh banyak banget loh Pak. Kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima. Pencemaran lingkungan kami yang terima. Mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki.
Jumlah penduduk yang bertambah sehingga ruas untuk Bandung tidak ada lagi tempat untuk membangun. Ruas untuk Kerawang sudah sempit, ke Bekasi sudah sempit karena pertumbuhan orang banyak. Karena di situ pusat pertumbuhan ekonomi, kami yang harus menanggung beban. Tapi perusahaan-perusahaannya punya kantor pusatnya di Jakarta. Perhitungan dana bagi hasil pajaknya, si Jawa Barat yang gede ini hanya 140 triliun kalau nggak salah. Di Jakartanya 1.000 triliun lebih. Ya otomatis dong yang dapat limpahan ekonomi yang paling kuat dari seluruh problem yang ada di daerah adalah sebuah daerah menikmati banyak hal. Keinginannya apa? Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada. Kenapa? Karena yang problem itu luasan areal sawit yang luas, pertambangan yang luas, kemudian industri yang luas. Di situ beban ekonomi dan penderitaannya, baik positif maupun negatif, bukan di sana. Nah kemudian kementerian anggarannya paling besar tersentral, sekali rapat di hotel di sana, kan sudah 10% masuk ke pajak daerah. Anggarannya gede kan, saya pernah jadi anggota DPR. Nah daerah itu makin kering. Nah, konsepsinya adalah bagaimana yang harus dilakukan oleh kita adalah keadilan dalam distribusi pajak. Kalau negara ini ingin otonom, menurut saya rumusnya sederhana. Pajak ada PPH, ada PPN. Pabriknya di mana tuh PPH? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Desa bagaimana? Kasih aja bagi hasil desa ini misalnya 3%. Dari 3% itu, desa itu pembangunannya 5 tahun tuh selesai, Pak. Dia sudah rapi semuanya. Maka tahun ke-6 dana bagi hasil pajaknya suruh investasi dong. Dalam bentuk apa? Perusahaan daerah ya kalau di Jawa Barat kayak Bank Jabar, atau dia beli obligasi di tempat lain juga bisa. Dia mendapat benefit yang tinggi lagi, dia ikut memegang saham di sebuah wilayah. Desa itu mandiri, nggak usah dikelola dia, sudah dikelola oleh orang lain. Kenapa? Maka negara itu dalam perspektif ke depan dihitung oleh saya, itu nanti kalau bagi hasilnya dibagi secara berkeadilan, nggak usah lagi dikasih dana desa. Kenapa? Dia sudah cukup dari dana fiskal yang dimiliki ke Jawa. Ini konsep negara, konsep daerah. Nah, kemudian yang berikutnya juga provinsi juga sama, kabupaten juga sama. Nah, caranya bagaimana? Pembangunannya dibuat terencana dengan baik. Kan kita ada data BPS. Kualitasnya ditingkatkan, sekolah kualitasnya ditingkat, jembatan kualitasnya ditingkat, semua ditingkatkan. Kemudian ketika semua ditingkatkan, kualitasnya semakin baik, maka ke depan berarti ada waktu jeda, kita tidak bangun jalan, kita tidak bangun jembatan, kita tidak pasang listrik, maka uang itu digunakan untuk investasi daerah. Sehingga kayak Cina, berhasil seperti itu. Nah, kita ini kalau sistem belanjanya adalah, mohon maaf saya nggak setuju juga. Saya kemarin tuh nggak setuju. Anggaran harus 100% diserap. Jangan dulu 100%, dilihat dulu jenis anggarannya apa. Kalau nyerap anggaran cuman rapat, seminar, sosialisasi, beli snack gampang. Justru kan yang susah itu harus tender, lelang, diperhatikan berkualitas atau tidak, kemudian belanjanya diperhatikan, nanti uangnya dibayarin, pekerjaannya selesai atau tidak. Nah itu yang harus fokus, jadi jenis belanjanya apa yang harus terserap itu. Saya hari ini jujur aja nih ada Bu Nanin, justru belanja untuk belanja barang dan jasa Pemda Provinsi Jawa Barat sampai sekarang belum saya keluarkan. Kenapa? Saya fokus bayarin dulu infrastruktur. Takut apa? Takut belanja yang internal dibayarkan, yang eksternal ke pihak ketiga belum bisa dibayarkan, nanti jadi utang. Ini sih hati-hati. Nah ini yang terjadi. Nah untuk itu obligasi daerah adalah sebuah tawaran baru. Tawaran baru apa? Mendorong kemakmuran daerah. Mendorongnya apa? Bagi hasil pajaknya, benerin. Dana keuangan pusat, perimbangan pusat dan ke daerahnya dibikin keadilan. Setelah itu kita akan mendapat insentif obligasi daerah. Saya meyakini Pak Indonesia itu bisa ngalahin negara-negara bagian seperti di Amerika. Kalau dua-duanya berjalan, insentif pajaknya berhasil, ditambah obligasi daerah. Udah Pak, uang beredar di daerah Pak. Dengan uangnya beredar di daerah, maka setiap orang tidak berpikir ke pusat kota. Ada tumbuh ekonomi di kampung. Sekarang pariwisata udah ke desa-desa. Hari ini ada yang menarik di Bali, Pak. Masyarakat itu nutup sawahnya pakai seng.
Kenapa? Karena wisatawan menikmati hamparan sawah punya dia, sedangkan dia buka warung di sawahnya nggak boleh. Yang membangunnya adalah para pemodal besar. Akhirnya ditutup jalannya, ini sawah kami, kamu lihat sawah saya, tapi saya tidak boleh berjualan di tempat saya. Saya kagum sama orang Bali itu. Nah, ini penting. Nah, terakhir saya kasih tahu pada semuanya, kenapa Gubernur Jawa Barat, ini hubungannya dengan fiskal. Hari ini konsen ke penanaman, ini penting. Ada kebun teh, tanamin pakai dana APBD. Ada hutan yang kosong, tanamin pakai dana APBD. Saya nggak peduli itu aset siapapun. Karena kepentingan saya cuma satu. Jawa Barat itu kuncinya di alam. Pangandaran ngandelin laut. Bandung, Subang, Purwakarta, Cianjur, Bogor. Yang diandelin apa? Perkebunan. Jadi perkebunannya harus dijaga. Hutannya harus dijaga, perhutaninya harus dijaga. Jadi kalau perkebunannya terjaga, perhutaninya dijaga, maka satu terlepas dari bencana. Kenapa? Lebih baik Pemda mengeluarkan 20-30 miliar untuk nanam kebun teh yang digunduli. Kenapa? Kalau terjadi longsor, kalau terjadi banjir, biaya recovery-nya lebih dari 100 miliar. Orang nggak ngeh bahwa ini investasi. Maka dijaga. Yang berikutnya adalah orang ke Jawa Barat itu pengen apa? Pengen tidur yang nyenyak, pengen makan yang enak, sederhana. Rumusnya cuma satu, jalana kudu alus, perkebunan anak urus, gitu kan? Lalaki jeung awewena marulus, sudah, itu kan? Ini pasti makan jeung gabus tiap sore selesai. Nah ini harus dijaga. Nah ternyata grafik itu berhasil berdasarkan data BPS. Setelah saya fokus konsen merecovery alam, konsen menyetop studi tour, di stop, yang anak sekolah nggak boleh, dan orang pesimis terhadap pariwisata. Hari ini pariwisata Jawa Barat adalah terbaik selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau Pangandaran kerjanya itu cukup jualan pantai, ya nggak usah dirusak pantainya. Cukup dibangun jalur kereta api sampai Pangandaran, selesai. Udah. Kalau puncak itu pergi ke puncak karena kebun entehnya jangan dirusak. Jaga kebun entehnya, jalannya diperhalus, dibangun keamanan yang baik. Bagaimana cara keamanan baik? Maka sistematika pengamanan kita ditingkatkan. Orang-orang nggak boleh nganggur, harus ada kerjaan. Sederhana. Nah ini sistematika. Jadi karena ekonomi kita ini sangat bergantung pada alam dan sangat terletak pada siklus alam, maka menjaga alam adalah kewajiban utama dalam bernegara dan berbangsa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita punya harapan baru buat Bupati Wali Kota, yaitu adanya obligasi daerah. Mudah-mudahan dengan obligasi daerah ini uang-uang yang tersimpan di bank-bank sentral, apakah uang Taspen, uang BPJS, pokoknya uang haji, banyak itu orang kampung jual sawah, hajinya 10 tahun ke depan, uangnya kan disimpan di sana, gitu kan. Mudah-mudahan bisa balik ke lembur, karena kalau Indonesia ingin kokoh, terbebas dari bencana, maka harus kembali ke kampung halamannya. Kampung halaman adalah kembali ke tanah air. Kembali ke tanah air adalah kembali menjaga tanah, menjaga air, menjaga udara, dan menjaga sinar matahari. Terima kasih Pak Bekeng. Ini harapan baru bagi kita. Bupati saya belum pada ngerti obligasi daerah itu apa, saya belum tahu, saya tahu itu. Nah, cenah ieu teh urang diberi duit mau hasil itu. Obligasi daerah itu ya kita ada uang yang bisa untuk kegiatan pembangunan kita, di mana orang yang membeli obligasinya itu nanti mendapat keuntungan. Dan uang yang dikelola di pusat itu juga banyak uang obligasi ya. Mudah-mudahan obligasinya bukan hanya untuk pembangunan pemerintah pusat, tetapi juga nanti bisa bermanfaat bagi pembangunan pemerintah daerah. Saya ucapkan terima kasih bagi semua yang hadir. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan membuat kita menjadi optimis. Dan terima kasih buat Pak Ketua Praksi Golkar MPR RI, saya bisa acara di hotel Pak, karena di APBD saya tidak ada acara ini, nggak punya lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.